dapat di grup ada Pak Erik kirim foto, wah posisinya Pak Erik lagi di sini. Saya pikir saya telepon Pak Erik di sini. Ternyata enggak, dia bilang enggak ada, bohong, itu foto dulu dia bilang. Terus besoknya pagi Pak Budi WA, "Dat, lu belum bangun Dat, 7:30?" Dia bilang, "Belum Pak, saya nggak enak badan soalnya," saya bilang. Terus 9:30 saya jawab, "Di mana Pak?" "Tadi kok mau ngajak lu makan di bawah breakfast," dia bilang. "Wah, Pak Budi di sini." Wah, saya udah seneng banget, saya pikir kemarin Pak Erik udah seneng, hari ini Pak Budi saya pikir datang seneng juga, saya kan jauh-jauh di Lampung bisa ketemu di situ. Ternyata coba kirim foto Pak, saya bohong, pasti bohong, nggak percaya saya. Dia kirim foto anaknya yang lagi tidur di ranjang. Terus akhirnya, oh iya, nggak, tapi kayaknya hotel mirip-mirip deh Pak, sama kayak itu, saya bilang. Terus dia fotoin lagi yang posisi lain, kamar mandinya. Nah kamar mandinya mirip. Kamar mandinya itu jadi tempat ambil tisunya itu ada kayak topi-topian gitu, kayak ada cor-coran gitu. Wah bener nih. Pak ketemu Pak di mana? Cuman kan saya tahu Pak Budi mungkin bebeknya agak susah deket orang, jadi dia agak nggak mau. Dia agak bebek. Instagram tak urusan. Tadi urusan loh. Apa itu fotonya masuk di GC3 urusan ribut ya. Terus habis itu saya pikir wah gila, Pak Budi ternyata diam-diam dari berapa hari ini dia ternyata nguntit, dia seneng, dia mau ikut, mau pergi. Ternyata dia bohong. Setahu saya nggak tahu dia ke Jogja padahal. Nah, saya cerita sedikit kesaksiannya. Saya di situ kan saya kurang enak badan, vertigo kumat. Iya, terus akhirnya tapi saya tuh biasa kalau pergi ke suatu tempat saya pengen bikin satu konten. Saya tuh Instagram saya tuh kontennya tuh saya suka foto, suka video, tapi sekarang tuh kontennya juga penginjilan. Jadi saya suruh istri saya pakai baju bagus. Saya suruh dia acting turun tangga ke arah taman, dari taman dia jalan, dia terus ke jalan duduk di kolam renang, terus dia ngeliat pantai, dia acting. Oh, Bini sendiri Pak? Bini sendiri. Video itu saya edit sebagaimana rupa, saya kasih caption di situ tentang ayat-ayat yang menguatkan. Lihat ya. Biasanya kalau Instagram ada istri saya biasa kalau mau post, saya kolaborator istri saya. Collapse. Jadi supaya muncul di saya, muncul juga di istri saya. Terus saya bilang sama istri saya, "Di-approve dong," gitu. Siang-siang, di approve. Nggak mau gua. Cuman ayat-ayat gitu nggak suka. saya tahu istri saya itu dewasa rohaninya tuh nggak terlalu nggak tinggi lah. Belum dewasa. Dia tahu semua keajaiban, semua mujizat yang terjadi sama saya itu tuh sebenarnya bukan karena Tuhan, tapi karena suatu kebetulan, karena koneksi, karena memang kita punya teman-teman baik. Dia nggak percaya bahwa semua orang-orang yang bisa melakukan kebaikan ke kita itu sebenarnya Tuhan yang taruh hati itu. Dia nggak percaya itu. Tapi dia bilang, nggak mau, saya nggak mau proof. Gitu. Saya daripada ribut, ya udah saya diemin aja. Saya diemin. Terus dia bilang, saya cuma bilang ini, "Wah, kamu nggak suka sama firman, salah." Udah saya diem. Saya daripada ntar makin lama makin panjang. Malam-malam jam 8-an saya pergi ke supermarket di daerah situ lah. Dia sama bapaknya sama adik-adiknya. Terus tiba-tiba dia ngomong di kasir, "Dompetku kemana ya?" Dia lupa tuh dompetnya di mana. Terus saya lagi mikir, "Loh, emang dompetnya di mana? Terakhir lihat kapan?" "Tadi ada." Dia lupa, "Tadi di mana?" "Biasanya aku taruh di koper di hotel." "Loh, tadi waktu mau pergi suruh housekeeping itu bersihin." Dia tahu nggak posisinya? Wah, dia pulang, dia selama di kasir itu dia mikir, dompetnya kemana? Dia mikir tuh, diajak ngomong sedikit marah tuh dia. Sampai papanya dia pun ngajak ngomong dia marah. Iya, pusing dia. Terus akhirnya dari kota itu ke Marriott itu 40 menit, lama, lumayan. Jadi selama perjalanan hotel itu pusingnya luar biasa dia. Saya ngeliat di spion, ngeliat muka dia, wah, lu tak
papanya ngomong, lu taruh di mana tadi? Udah gak usah ngomong, diem aja, dia bilang. Dia lagi mikir, dia bilang. Papanya kan orang Palembang, biasa suaranya keras. Istri saya ngomongin gitu ke papanya. Iya, gak usah ngomong, udah dia juga lagi mikir, dia bilang. Iya, itu karena pertengkaran antara papa sama anak, saya nggak terlalu peduli. Saya cuma dalam hati saya ngomong, tadi housekeeping waktu mau bersihin, kita mau pergi kan, kamu panggil housekeeping, kamu kasih dia duit nggak? Kasih, berapa? 40.000. Ya udah saya diemin. Saya dalam hati bilang, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti jaga. Ternyata nyampe hotel masih ribut. Anak saya yang paling kecil bilang, kamu mau puk papa, mau puk. Ya udah, mau puk di bawah. Nggak bisa, mama mau naik ke kamar, dia bilang. Lutar temenin, kokonya yang gede. Lutar temenin, mama mau nyari ini dompetnya. Dia bilang. Akhirnya nyari dompet, saya tungguin pak, saya kan parkir, dia WA, dompetnya ketemu. Akhirnya setelah dia bilang dompetnya ketemu, dia ketemu saya kan, di lobi dia ketemu lagi mau foto keluarga jam 9 malam di lobi, dia bilang kontennya udah aku approve. Iya, mungkin saya udah mikir, wah puji Tuhan, mungkin Tuhan mau kasih dia ujian, maksudnya kasih disentil, enggak nambah, saya nambah nanti. Jadi saya lihat, kadang kita nggak perlu banyak ngomong. Mungkin ya di kita ya, di orang-orang pelayanan ya, istri kita tuh keras. Kita di orang pelayanan ini, kita spiritual naik, tapi di rumah jagoan kita cute sama istri. Banyak kan gitu. Gak usah. Ini nggak salah lagi. Saya tahu yang ketawa itu semuanya itu Sutri semua, masukkan sama istri. Saya yakin. Mungkin Pak Salim yang paling ketawa. Istrinya disiksa setiap hari. Tapi di situ ya, saya kadang kalau kita nggak bisa didik istri kita ya, tapi memang kita iman, kita itu imam. Kadang kita tahu suatu hal yang memang ini benar loh, tapi kadang istri kita lebih keras, dia ngomong bahwa enggak. Tapi kadang kita perlu sedikit keras sama dia bahwa saya suami, saya itu kepala keluarga, saya bertanggung jawab. Meskipun susah, boleh nanti ya, kasih saya videonya ya. Ngomongnya di sini kan. Nanti pulang ya. Jangan sampai saya ditelepon, ntar saya ditelepon sama istrinya repot. Itu mau bercanda ya, tadi acting. Tapi percaya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kalau saya cerita Tuhan itu luar biasa. Siapapun yang punya pergumulan, tetap jaga pikiran, jaga perkataan, jaga hati, jaga tindakan. Tuhan pasti berkenan. Luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan. Jaga hati, jaga istri juga dan jaga. Ya, Apa lagi?